Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Gimana kabar dulur-dulur semua? Mudah-mudahan sehat, karena saya pun di Bali dan Pasar alhamdulillah sehat. Meskipun kabarnya mulai besok bandara akan ditutup sampai bulan Juni, tetapi kita dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Dulur, kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan, dan menurut saya ini satu kondisi yang agak berbeda. Kenapa? Karena ini Ramadan pertama di mana kita berada di dalam krisis. Dan kita tentu memahami, dan ini pengalaman pertama intinya. Tapi saya rasa dulu sudah siap, karena sejak lama sudah memperkirakan ini akan terjadi. Kita tidak bisa tarawih bersama, kita juga mengurangi jalan-jalan dan tidak bisa bukber dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya ingin satu hikmah bisa kita petik di kondisi yang semacam ini. Saya ingin kasih tagline kajian kita pada malam hari ini dengan judul Prison of Ramadan atau Penjara Ramadan. Begini, ada satu cerita ini dari cerita nyata yang terjadi, dan saya ingin berbagi juga dengan dulur-dulur semua, terutama jamaah SPMA Bali. Suatu hari terik matahari sangat kuat menyengat, jam menunjukkan sekitar jam 1 siang lah, ketika ada seorang anak yang tampak duduk lesu di pinggir jalan depan rumahnya gitu. Bibirnya kelihatan banget kering, sayu memandang kosong ke depan. Dia kelihatan pokoknya sangat menderita. Ini hari pertama puasa, kondisi panas. Jadi seolah ada sesuatu yang ditunggu-tunggu itu. Nah, teman-temannya yang lain memang banyak yang tidak puasa, sedang riang gembira bermain-main di depannya, ya kejar-kejaran apa segala macam, karena memang mereka nggak puasa, jadi energinya banyak. Nah, sebagian bahkan ada yang lahap makan es krim, kebetulan ada yang jualan es krim gitu. Jadi dalam hatinya ada desakan yang sangat kuat tuh untuk melepaskan rasa haus tadi. Untuk melepaskan rasa haus, dengan melelehkan es krim itu ke tenggorokannya, dia membayangkan itu akan masuk melalui lidahnya. Jadi pikirannya mengalayang ke sana, bisa kita bayangkan lah. Nah, di seberang jalan penjual es krim itu pantang menyerah, menggoyangkan gelindingannya itu, ding 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 gitu. Makin luar biasa itu kehendak untuk melepaskan dahaga si anak ini. Nah, tetapi baru saja ketika si anak ini dia mulai merogoh sakunya gitu, dan dia hendak beranjak pergi dari tempat duduknya, ada uang 10.000 pemberian pamannya di tangannya itu. Nah, saat dia mulai toleh kanan, toleh kiri gitu, dia melihat ada orang atau enggak yang melihatnya itu. Nah, dia sadar memang sedang puasa, tapi godaan teman-teman yang kelihatan lagi menikmati es itu kan luar biasa, jakunnya naik turun tuh. Sehingga kemudian dia niat bulat itu udah untuk berbuka sebelum waktunya gitu. Saya jadi teringat masa kecil saya. Dalam hati itu ada pikiran, cuma sehari kok gitu. Pikirannya begitu gitu. Nah, baru saja si anak ini hendak melangkah keluar dari rumahnya, tiba-tiba adiknya dari dalam rumah itu yang masih berumur 5 tahun memanggilnya dari dalam rumah itu. Kak itu. Ada apa, Dek? Itu. Ini ambil coklat milikku untuk buka puasa kakak nanti ya itu. Nah, dia memang masih kecil, belum puasa tuh. Adiknya tahu kalau kakaknya puasa, sehingga dia memberi hadiah. Mungkin karena rasa kasihan, dia beri hadiah kepada kakaknya itu. Kak, ini Kak, coklat tuh. Kalau untuk kamu enggak, untuk kakak aja, kakak yang puasa toh itu. Nah, setelah memberikan coklat, si adik ini ya minta berkenan kakaknya menemani adiknya peta umpet, main-main peta umpet di dalam rumah. Otomatis tidak jadi itu
uang dimasukkan ke dalam saku lagi, dia nggak jadi beli es itu. Karena dia kaget juga dengan pemberian adiknya, dan dia juga mau tidak mau harus menemani adiknya berada di dalam rumah. Dulur, dari permainan fenomena tadi, berkat pertolongan tidak langsung adiknya, si kakak tadi akhirnya bisa berhasil puasa sampai beduk maghrib. Lupa dia dengan godaan es krim tadi itu. Dia berhasil sampai menyelesaikan puasanya. Dia asik main dengan adiknya, dia begitu asik di dalam rumah sehingga tidak tampak lagi tuh penjual es krim yang di luar tadi. Nah, ketika dia mengalami itu, dia mulai berpikir tuh si kakak, wah, saya ini sepertinya kok diingatkan sama adik saya ini. Maka dia kemudian berjanji dalam hatinya, untuk besok-besok lagi dia akan menghabiskan hari-harinya selama Ramadan ini dengan tidak banyak keluar. Dengan di dalam rumah saja. Ini kejadian lama, ini jauh sebelum adanya krisis semacam ini. Hari-hari selanjutnya memang benar dia. Meski kadang masih ada sih desakan dalam hati itu untuk kayak semacam apa ya. Ya pengen keluar lah gitu. Untuk membatalkan puasa, ya biasa namanya naik turunnya anak kecil Mas ya. Tapi ikhtiarnya untuk tetap terus di dalam rumah itu membuatnya selalu berhasil bertahan melawan hawa nafsunya itu sampai berbuka. Saya ingin ngajak semua yang menyaksikan ini untuk belajar dari fenomena adik kakak tadi. Fenomena kebetulan tadi, fenomena keinginan untuk melanggar larangan puasa tadi, dengan fenomena lockdown di dalam rumah tadi. Ya, meskipun itu adalah karantina mandiri itu. Nah, ikhtiar anak di atas tadi dulur, itu yang mengurangi godaan dengan mengurung dirinya sendiri di dalam rumah, itu sebenarnya bisa kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Kita sekarang dalam kondisi puasa nih. Kita tahu bahwa puasa itu adalah aslinya adalah wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu, menahan diri dari segala godaan. Puasa sesungguhnya itu wahana yang paling pas untuk diri kita untuk membatasi ruang gerak nafsu. Jadi bukan mematikan nafsu, nafsu nggak bisa dimatikan ya. Membatasi ruang gerak nafsu. Setan yang pusat operasional tempurnya itu dalam hati manusia, di mana hati manusia adalah motherboardnya manusia. Begitu itu motherboard kena virus, ya sudah rusak tuh komputer. Nah, setan yang biasanya bebas mengendalikan nafsu manusia, bebas mengendalikan software manusia, sekarang dibatasi tuh ruang geraknya dengan aturan-aturan ketat puasa di bulan Ramadan. Setan yang secara memang azali itu terbuat dari api, tiap harinya itu terus itu berusaha untuk melepaskan diri dari batasan-batasan tersebut. Usaha yang dilakukan adalah dengan apa? Memanas-manasi manusia, ngipasi manusia, membuat suhu panas biar ada suasana tidak nyaman dalam hati untuk mengikuti aturan-aturan puasa itu. Sehingga sebenarnya kalau ada yang mengatakan puasa setan dibelenggu, ya yang belenggu manusia sendiri dengan mengikuti aturan ketat puasa Ramadan tadi. Si kakak tadi bisa membelenggu ya karena dia membelenggu diri di dalam rumah. Nah, shaum atau puasa dulur adalah ikhtiar itu untuk memenjarakan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks dari pagi hingga petang. Kalau jika digabung dengan kata Ramadan, Ramadan itu kalau nggak salah mengandung makna jauh lebih dalam ya. Jadi nama bulan puasa yang bulan Ramadan itu sering ditulis dan diucapkan sebagai Ramadan. Padahal kalau aslinya kan Ramadan pakai bo ya, tapi kalau di Indonesia dengan kata Ramadan. Ya.
Ramadan gitu, enggak apa-apa lah. Tapi maknanya sama karena memang lidah orang sini kan beda. Padahal makna Ramadan dan Ramadan itu berbeda. Kalau Ramadan ya pakai dal, Ramadan pakai do itu artinya mengandung arti membakar atau sangat panas. Karena biasanya Ramadan jatuh di cuaca yang panas. Sementara Ramadan itu dari kata Ramada yarmidu ramdan kalau dalam bahasa Arab, yang berarti hancur atau menghancurkan. Sehingga saya tadi bilang tidak apa-apa itu kalau dalam lidah yang tidak bisa melafalkan, tapi kalau sebenarnya lafal asli itu Ramadan. Nah, alasan kenapa Ramadan dipakai sebagai nama bulan puasa banyak diyakini ahli tafsir karena waktu puasa yang sering bertepatan dengan musim panas gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu tentang kata Ramadan dan Ramadan. Nah, itu hanya pelafalan saja, meskipun maknanya sangat beda. Saya ini malam ini ingin mengajak tentang kaitan Ramadan itu dengan kaitan kata shaum atau puasa. Gini dulu. As-shaumu Ramadan, as-syamu Ramadan, puasa Ramadan berarti bulan untuk menahan diri dari nafsu, bulan untuk membakar. Artinya dalam arti menempa diri. Kalau keris atau pedang itu kan awalnya hanya tembaga biasa ya, tapi kemudian ditempa betul. Nah, kita harus menuju ke sana, di mana bulan Ramadan adalah bulan membakar atau menempa diri kita, menuju kesejatian diri kita sebagai manusia gitu. Untuk menjadi sebuah pedang atau pusaka yang tajam, yang sakti, sebuah lempengan logam ini harus dibakar dalam suhu yang sangat panas. Nah, setelahnya masih harus ditempa lagi tuh, dipukul ratusan kali tuh, tang itu enggak cuma sekali tuh. Yang kemudian membentuk satu bilahan pedang yang tajam atau lekukan keris yang begitu indahnya. Lekukan keris yang indah itu, bilahan pedang yang tajam itu tidak akan bisa tercipta kalau tidak ada suhu panas, kalau tidak ada tempaan berkali-kali. Nah, sekarang tergantung kita untuk menjadi pedang sakti kita ini. Sebila logam itu tadi ditempa dengan dan dibakar dengan api, maka untuk menjadi mukmin sejati, untuk menjadi manusia yang muttaqun, la'allakum tattaqun loh. Tujuan besar untuk menjadi manusia harus ditempa dan dibakar dengan proses memenjarakan diri tadi. Anak tadi itu luar biasa loh, dia menahan diri itu, memenjarakan diri. Nah, kita puasa ini sabda Nabi Muhammad SAW begini, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara untuk orang-orang beriman dan surga untuk orang-orang yang ingkar. Nah, namanya penjara dulur, kita ya mesti tahu penjara itu kan ya namanya penjara. Malah kan ya lockdown itu sebenarnya penjara artinya itu. Gitu. Prison. Ya, namanya penjara itu ya mesti sempit, gitu. Beda dengan rumah yang enak kita bebas, suasananya juga tidak nyaman. Ya tidak bebas namanya penjara itu. Lockdown itu tidak bebas. Nah, selama hidup manusia itu harusnya itu tadi dulu, belajar memenjarakan nafsunya. Ad-dunya sijnul mu'minin. Orang-orang beriman itu memenjarakan nafsunya selama di dunia, membatasinya dengan janji-janji dan aturan Allah. Tidak peduli meski mayoritas orang di luar sana itu di luar penjara itu suaranya mencemooh atau tidak peduli. Nah, ini dulu. Jadi saya ingin memakai kondisi kita sekarang. Saya baru dengar kalau di Bali saya tidak, memang benar-benar tidak akan bisa mudik ya. Kalau kemarin lewat pesawat bisa, meskipun di pelabuhan katanya akan ditutup, tak pikir dengan pesawat bisa, sekarang enggak. Saya jadi berpikir, lah ini waktunya untuk belajar betul sabda Nabi tadi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul
kafirin. Dunia penjara untuk orang beriman dan surga atau kebebasan untuk orang-orang yang ini kayak semacam diberikan pilihan gitu. Semua orang di penjara, dulur. Semua orang yang ada di penjara itu harapannya apa coba? Harapannya apa? Ya ingin segera keluar dari penjara, segera bebas lah. Semua orang yang menjalani Ramadan kadang harapannya adalah kapan segera buka puasa. Orang yang menjalani sudah beberapa hari akan berpikir kapan segera Idul Fitri. Nah, orang yang benar-benar beriman pasti akan memenjarakan diri di dunia. Itu mesti pikirannya kapan saya bisa menikmati kebebasan surga. Nah, belajar dari anak tadi, si kakak tadi. Harusnya bulan Ramadan ini adalah latihan tahunan untuk kita, untuk menempa dan membakar diri kita dengan penjara puasa ini. Prison of Ramadan. Bagi orang beriman, memenjarakan diri tidak hanya selama bulan Ramadan. Bagi orang beriman ini, sepanjang hidup ini adalah period of time untuk being prisoner. Waktu hidup kita ini adalah waktu kita di penjara. Selama hayat masih dikandung badan, dulur, itu adalah penjara kita. Orang beriman itu harus ikhlas, hidupnya tidak sebebas orang-orang yang tidak beriman, yang memang hidup di luar penjara, out of prison. Nah, orang beriman senantiasa sabar, meyakinkan dirinya bahwa semua ketidakbebasan di dunia ini akan tergantikan di akhirat sana. Jika anak kecil tadi memilih membuat tahanan mandiri di dalam rumah, maka orang beriman memenjarakan dirinya dengan agama Allah untuk bebas di akhirat sana. Nah, di sanalah dulur, ketika kita berada memasuki gerbang buka puasa, di sanalah jeruji penjara dunia akan dibuka. Jeruji penjara nafsu akan dibuka lebar-lebar. Saat kita bertemu apa yang dijanjikan Allah, kita menikmati kebebasan sejati dalam kehidupan yang abadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, ayo kita ikuti pelajaran Allah memaksa kita untuk karantina ini juga menjadi semacam pembenar ya, biar kita merasakan betul sebenarnya makna dari ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin itu kayak apa ya. Kakak tadi ketika dibantu dalam tanda kutip oleh adiknya, nah sekarang tinggal kita nih mencari bantuan itu gitu. Mencari bantuan agar kita kerasan, agar kita bertahan, agar kita kuat dalam mengikuti aturan prison of Ramadan. Jadi gini dulu, menurut saya kita dalam memahami hidup ini, kalau kita ingin bebas, sebenarnya kebebasan kita itulah ya ndak terlalu bebas bener. Ndak ada orang yang benar-benar bisa free man, itu ndak ada. Kalau ada kata preman, katanya dari kata free, bebas, man, manusia bebas. Sebebas-bebasnya kita ini tidak bisa benar-benar merdeka, itu tidak ada. Kita misalnya jadi raja pun, kekuasaan kita masih dibatasi oleh kekuasaan raja lain. Ketika kita mau hidup sepuasnya pun jadi orang yang bebas nilai, tetap kita akan dibatasi oleh norma-norma yang ada di masyarakat atau hukum positif di negara itu. Semuanya serba terbatas. Tidak ada orang yang benar-benar bisa bebas itu. Nah, sekarang tergantung kita nih, mau sadar ada di dalam penjara yang suci ini atau tidak. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kocar kacir. Agama artinya tidak kocar kacir, berarti teratur.
ada aturan yang jelas. Nah, ini yang membedakan kita dengan makhluk lain yang kemudian tidak diberikan perangkat oleh Allah untuk mengikuti aturan. Mereka ya memang diberi aturan, wallahu a'lam seperti apa aturan untuk animal kingdom, untuk makhluk lain saya tidak tahu ya. Tapi untuk kita ini diberikan aturan yang jelas berupa agama. Nah, penjara dunia ini menjadi terasa panas ketika kita tidak memahami bahwa memang ada kebebasan yang ditunda diberikan kepada kita. Nah, sekarang gimana? Bisa memahami puasa ini sebagai asyamu wa nahan nafsa anil hawa tadi, ataukah hanya sekedar ya ritual biasa? Kalau kita bisa memahami sebagai prison of Ramadan, bahwa kita ini latihan selama sebulan penuh untuk memenjarakan diri dengan buka nanti Idul Fitri, atau latihan dari fajar ya terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Coba saman bayangkan ketika buka, enak tuh loh. Rasanya itu selalu ada harapan. Begitu udah mulai jam 4, begitu udah mulai jam 6, rasanya itu tek 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 gitu. Rasanya itu beda itu. Selalu ada kegembiraan. Begitu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk 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 duk. Kalau dulu masih kecil kan ada beduk gitu. Rasanya itu waduh. Bagi yang nggak puasa, ada beduk ada apa ya nggak ya biasa aja gitu. Nah, kita juga begitu. Ketika kita memenjarakan dengan menahan nafsu, akan ada selalu harapan tuh. Nah, yang di dalam kalimat di dalam Al-Quran disebut yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang selalu berharap ridho Allah dan selalu merindukan akhirat. Ya itu tadi, merindukan buka puasa. Sehingga orang beriman itu point of view-nya itu memang beda. Dia selalu ada visi yang jelas, nyata, tegas tentang bagaimana kita memaknai hidup ini. Saya rasa itu dulur kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, karena penjual es kelintingan itu begitu banyak berkeliaran di luar sana. Iming-iming kenikmatan dan kebebasan di luar norma agama, di luar norma masyarakat, di luar hukum positif pemerintah, itu banyak yang ngiming-ngimingi agar melanggar. Ya, penyelewengan kekuasaan di tingkat bawah sampai di tingkat manapun, kemudian kong kali kong korupsi, sampai kemudian kriminalitas biasa dan lain sebagainya. Inilah sesuatu yang memang yaitu tadi kelintingan tukang es itu agar kita keluar dari prison kita ini, agar kita keluar dari penjara ini, dan tiap hari itu berseliweran masuk ke HP kita dan lain sebagainya. Kalau cuma godaan agar tidak puasa, mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa menahannya itu. Saya husnudon lah gitu. Tapi kalau menahan diri untuk tidak menghina orang, menahan diri untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya seolah-olah permisif biasa gitu, dimaafkan, ini yang bahaya itu. Nah, ini kelintingan ini begitu menggoda. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang ingkar akan akhirat. Nah, saman jangan sampai melihat begitu. Kenapa? Karena es krim tadi kalau terus dipandang, apalagi didekati, ya lama-lama ini jakun ini naik turun. Makanya kalimat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan kamu penglengkan itu matanya itu. Ya sekedar ngelihat gitu. Setelah itu ya fokus lagi. Anak kecil tadi begitu lihat es, dia memilih untuk nggak melihat supaya nggak tergoda, karena dia sadar itu. Saya pasti kalau tergoda nanti kalah tuh. Kita pun begitu tuh. Makanya Allah berfirman dan berulang kali Rasulullah bersabda, hati-hati kata Nabi, yang aku khawatirkan nanti sepeninggalku umatku itu bukan karena
kekurangan pangan atau harta justru ketika melubernya kenikmatan dan kemewahan dunia. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Kelintingannya es krim itu loh makin berat. Makin kenceng. Sudah tutup telinga di dalam rumah itu loh. Kadang masih kelintingan, malah ngetuk-ngetuk pintu, kadang es gitu. Nah sekarang kita juga begitu, udah lockdown di dalam komunitas orang beriman itu loh. Didatangi, masuk lewat online, masuk lewat HP kita, iming-iming itu. Nah ini tanggung jawab berat kita. Sehingga apa? Dulur, satu-satunya pertolongan hanya dari Allah. Kalau enggak gitu kita kalah nanti oleh nafsu kita. Nafsu tidak bisa dimatikan, nafsu hanya bisa dikendalikan. Karena itu untuk punya kekuatan bisa mengendalikan nafsu ini, ya kita satu-satunya yang minta pertolongan Allah. Karena manusia sifatnya dhaif, lemah. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya berdoa semoga semua pemirsa, dulur-dulurku dimanapun berada, diberikan Allah kekuatan untuk menjalani lockdown hidup ini, untuk menjalani prison of life ini melalui latihan prison of Ramadan. Hanya dinikmati aja, daripada kita menggerutu, kita nikmati aja. Untuk latihan mengendalikan diri. Benar-benar kita menjadi penjara suci di dunia, dan kemudian begitu maut memanggil kita, dibukakan pintu penjara itu untuk kemudian bertemu dengan kebebasan hakiki nanti di akhirat bersama ampunan dan ridha ilahi. Terima kasih. Salam dari saya di Bali. Saling mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan kita, sehat lahir batin, selamat dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.